Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argana Chandra Lapsi dari kelas 11 MIPA 2. Jadi di sini saya akan membacakan materi fisika tentang gelombang mekanik. Pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Salah satu contoh dari gelombang mekanik ialah gelombang suara yang mana medium udara sebagai medium merambatnya. Gelombang mekanik selain merambat juga membawa energi yang biasa disebut energi gelombang. Pada konteks gelombang suara yang merupakan gelombang transversal, menyalurkan energi dari rapatan dan renggangan udara. Rapatan dan renggangan udara tersebut sebenarnya adalah tekanan udara. Secara umum, gelombang mekanik dapat merambat pada beberapa medium antara lain medium padat, cair, dan gas. Ketiga medium tersebut yang menyebabkan gelombang mekanik merambat lebih mudah ialah medium padat, kemudian disusul dengan cair dan gas. Medium padat lebih cepat merambat karena molekul yang menyusun medium tersebut paling rapat, sehingga semakin rapat suatu medium gelombang mekanik dapat merambat semakin cepat. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua jenis berdasarkan arah rambatannya, yaitu yang pertama, gelombang transversal. Gelombang ini dapat didefinisikan sebagai gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya adalah yang pertama, gelombang tali, kemudian gelombang bunyi, dan gelombang air. Yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarnya. Contohnya adalah gelombang selinggi, gelombang pegas, dan gelombang seismik. Karakteristik gelombang mekanik. Ciri-ciri atau karakteristik gelombang mekanik secara umum yaitu yang pertama adalah gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang mekanik memiliki panjang gelombang. Yang ketiga, gelombang mekanik memiliki frekuensi getaran. Yang keempat, gelombang mekanik memiliki kecepatan rambat gelombang. Rumus gelombang mekanik. Ada beberapa persamaan yang perlu kalian pahami dalam menyelesaikan gelombang mekanik. Antara lain, yang pertama, rumus periode gelombang. T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil. Yang kedua, rumus frekuensi gelombang. F kecil sama dengan N kecil dibagi T kecil. Dari dua persamaan di atas, maka kita dapat mengetahui hubungan periode dan frekuensi gelombang. T besar sama dengan 1 dibagi F kecil. Rumus cepat rambat gelombang yaitu V besar sama dengan panjang gelombang dikali F kecil sama dengan panjang gelombang dibagi T besar, di mana T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, N kecil sama dengan banyaknya gelombang, F kecil sama dengan frekuensi, V besar sama dengan cepat rambat gelombang, A sama dengan panjang gelombang. Sifat gelombang mekanik. Selain semua yang telah kita pelajari, kita juga perlu memahami sifat-sifat yang dimiliki gelombang mekanik. Berikut ini merupakan sifat yang dimiliki gelombang mekanik. Yang pertama, gelombang mekanik dapat dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, gelombang mekanik dapat dipadukan atau interferensi. Yang ketiga, gelombang mekanik dapat dibiaskan atau refraksi. Yang keempat, gelombang mekanik dapat dibelokkan atau difraksi. Sekarang kita masuk ke latihan soal atau contoh soalnya. Saya akan membacakan 5 contoh soal. Yang pertama, dua gabus berjarak 2 meter berada mengapung di bukit dan lembah gelombang laut yang berdekatan. Butuh waktu 1 second untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang laut tersebut adalah setengah panjang gelombang sama dengan 2 meter. 1 panjang gelombang sama dengan 4 meter. Setengah periode sama dengan 1 second. 1 periode sama dengan 2 second. Jadi
V kecil sama dengan A dibagi T besar. V sama dengan 4 dibagi 2. V sama dengan 2 meter per second. Jadi, panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang laut tersebut adalah 4 meter dan 2 meter per second. Soal yang kedua. Sebuah gelombang transversal mempunyai periode 4 detik. Jika jarak antara dua buah titik berurutan yang sama fasenya 8 cm, maka cepat rambat gelombang itu adalah V sama dengan A dibagi T besar. V sama dengan 8 dibagi 4. V sama dengan 2 cm per second. Maka cepat rambat gelombang itu adalah 2 cm per second. Yang ketiga, gelombang air laut mendekati pantai dengan cepat rambat 8 meter per second. Jika jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah 5 meter, maka tentukan besarnya frekuensi dan periode gelombang. Seperempat panjang gelombang sama dengan 5 meter. Jadi, satu gelombang sama dengan 20 meter. F kecil sama dengan V kecil dibagi panjang gelombang. F kecil sama dengan 8 dibagi 20. F kecil sama dengan 0,4 Hz. Periode sama dengan 1 dibagi F kecil. Periode sama dengan 1 dibagi 0,4. Jadi, besarnya frekuensi dan periode gelombang adalah 0,4 Hz dan 2,5 second. Soal selanjutnya. Roni merasakan getaran gempa yang frekuensinya 15 Hz. Jika sumber getarannya dari pantai yang berjarak 60 km dan tiba dalam waktu 20 second, maka panjang gelombang gempa tersebut adalah S kecil dibagi T kecil sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. 60.000 dibagi 20 sama dengan panjang gelombang dikali 15. Panjang gelombang sama dengan 200 meter. Jadi, panjang gelombang gempa tersebut adalah 200 meter. Soal selanjutnya, suatu gelombang transversal memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 sin P dalam kurung 40 dikali T dikurang 0,5 dikali X meter. Tentukanlah periode dan panjang gelombangnya. Y sama dengan 0,2 sin 2pi dalam kurung 20 dikali T dikurang X dibagi 4 tutup kurung. Y sama dengan A dikali sin 2pi dalam kurung F dikali T kecil dikurang X dibagi panjang gelombang. Diperoleh F sama dengan 20 Hz, T besar sama dengan 1 dibagi F. T besar sama dengan 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 second. Panjang gelombang sama dengan 4 meter. Jadi, periode dan panjang gelombang tersebut adalah 0,05 second dan 4 meter. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.